بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لكم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال قال الملأ الملأ من من قومه قومه إنا إنا لنراك في لنراك ضلال في مبين. ضلال صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآله. Terima kasih banyak jemaah semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala melihat Bapak Ibu semuanya dengan pandangan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayahnya. Dan semoga kita semuanya yang baca ayat Al-Quran pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, Allah kumpulkan nanti di Telaga Haud bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya yang suci. Kita teruskan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini adalah surat yang ke-7. Al-A'raf artinya tempat tertinggi. Kemudian surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat. Jadi ada 206 ayat. Tadi kita baru baca sampai ayat 60. Terakhir kita sudah sampai di ayat 55, yaitu berbicara tentang doa. Setelah sebelumnya berbicara tentang Allah. Rabbukumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Tuhan kalian adalah Tuhan Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi. Kita lihat di sini dulu. Ya. Kita lihat di sini sebelumnya, ayat sebelumnya nih. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat 54 ya. Setelah berbicara tentang Allah, Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy dan seterusnya. Baru kemudian ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Jadi ini yang terakhir ya. Di kita terakhir di ayat 55. Yaitu berdoa. Ya, jadi kita lihat di sini Allah berfirman, ud'u rabbakum. Ud'u, berdoalah rabbakum kepada Tuhan kalian. Berdoalah kepada Tuhan kalian. Dengan cara dua, tadarruan wa khufyatan. Tadarruan itu merendahkan diri. Kata-kata khufyatan di sini dengan suara yang lembut. Kalau kita lihat kamus, bukan suara lembut, tetapi dengan menyembunyikan doa kita. Jadi kita lihat di sini nih, kata khufyatan sebelum kita lanjut. Karena nanti ayat berikutnya doa lagi nih, dan doanya nanti menggunakan kata-kata khaufan wa tama'an. Nanti khaufan bukan khufyatan. Jadi supaya kita lihat perbedaannya, kita dulu lihat ini ayat 55. Karena ayat berikutnya disuruh berdoa lagi. Jadi Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita berdoa, tapi doanya seperti yang diajarkan Al-Quran. Jadi di sini perintah ud'u, berdoalah kepada Tuhan kalian. Sikapnya, caranya adalah tadarruan. Satu, yang kedua wa khufyatan. Ini dua macam, tadarruan wa khufyatan. Kita lihat dulu di sini kata-kata tadarru. Ya. Ya, kita lihat di sini kata doa. Ya. Di sini nanti muncul kata tadarruan ini. Tadarra ya tadarra'u. Nah, ini dia. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, misalnya di sini memohon, berdoa dengan kerendahan hati. Jadi kita memohon, berdoa dengan kerendahan hati. Mengibah, itu tadarru. Jadi mengibah.
Jadi mengibah seperti anak-anak yang mengibah kepada orang tuanya. Nah, di sini banyak kata-kata doan, da'a, tadar wa tadarra'an. Da'an wa tadarra. Nah, ini diartikan berdoa dengan sepenuh hati. Ya. Ibtihal ilallah. Ya. Kemudian di sini adalah sama dengan memohon dengan sangat ini. Kalau di sini adalah memohon dengan sangat, berdoa dengan sepenuh hati. Jadi kesimpulannya sekitar itu. Jadi berdoa dengan rendah hati, mengibah. Jadi terang mengibah, meminta dengan amat sangat kepada Allah. Dan pada saat yang sama, wa khifatan, khufyatan, bukan khifatan, khufyatan. Ya. Kita lihat di sini kata, ya, khufiyah. Ini dia khafiyah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kata-kata khafiyah ini, nanti kata-kata di sini muncul kata khufiyatan, ya. Kita hilang, lenyap, tak tampak, tersembunyi, dirahasiakan ini dia. Dirahasiakan. Jadi kalau kita berdoa ya cukup kita yang tahu apa yang kita doakan. Karena nanti kalau misalnya doa disampaikan kepada orang, kelihatan sekali motif-motif kita dan terutama nanti bisa melahirkan ria, bisa juga banyaklah penyebabnya. Berdasarkan ini khufiyatan itu adalah lenyap, dalam pengertian lenyap itu tidak kelihatan. Ini sama dengan ini dirahasiakan sehingga tidak dikenal. Kalau di sini khafiyah coba lihat ini tersembunyi, tak tampak, dirahasiakan, disamarkan. Jadi ini dari sini lain kata akhfa. Ya biasa kita dengar kata akhfa. Ya. Ikhfa itu ada. Akhfa yukhfi, menyembunyikan. Jadi, menyembunyikan. Merahasiakan, menutupi, melindungi, menyimpan rahasia. Jadi boleh dikatakan bahwa doa yang kedengaran itu adalah doa yang menjadi wiridan-wiridan. Contohnya misalnya kalau kita habis salat maghrib isya, biasa di masjid-masjid itu ada orang membaca wiridan, itu ada doanya di sana. Contohnya kalau baca misalnya surat Al-Baqarah bagian terakhir itu kan ada doanya. Rabbana la tu'akhidna, itu kan doa, dan itu Al-Quran. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kan doa juga. Nah, nanti itu adalah kedengaran karena menjadi wiridan. Atau misalnya kita sholat berjemaah baca Fatihah, itu ada doa di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dia. Tapi yang lain-lain berdasarkan itu harusnya akhfa, yukhfi di sini. Jadi menyembunyikan, merahasiakan, menutupi, melindungi dan seterusnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah kita lihat tadinya. Jadi kita sudah tahu kata-kata tadarruan tadi itu mengibah dengan penuh harap, ya, merendahkan diri, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Itu namanya tadarruan. Jadi tadarru itu datang kepada Allah dalam keadaan merasa tidak punya apa-apa, sehingga kemudian kita benar-benar menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangkanlah kita tidak punya uang sama sekali, tidak punya makanan, sementara kita lapar. Nah, dan kemudian kita lihat ada orang yang punya makanan dan kenyang, kita datang kepadanya mengibah, kurang lebih seperti itu. Ya, cuma terhadap manusia kita tidak boleh seperti itu. Yang ada adalah kepada Allah. Tadi kata-kata ud'u rabbakum, kepada Tuhan. Tadarruan, baru kemudian wa khufyatan. Jadi berdasarkan tadi kamus yang kita lihat tidak ada kata suara lembut, yang ada adalah menyembunyikan, merahasiakan, menyamarkan tadi kalau kita lihat. Nah, bahkan dikatakan di sini innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mu'tadin. Apa itu mu'tadin di sini? Melanggar ini. Jadi kata-kata mu'tadin itu melampaui batas sebetulnya. Melampaui batas. Itu melampaui batas itu kalau kita berdoa sampai mengganggu orang dan sebagainya. Jadi doa itu tidak boleh tidak boleh kecuali yang dijadikan sunnah seperti doa minta hujan, itu kan memang ada doanya. Memang ada salat berjemaah doa minta hujan misalnya. Tapi kalau yang lain itu adalah yang menyangkut hajat-hajat pribadi kita, sebaiknya adalah disembunyikan. Ya, hanya Allah, hanya kita dan Allah yang tahu berdasarkan ayat ini. Ya. Sekarang kita masuk ke ayat baru, ayat 56. Ya. Ini sebelum kita disuruh berdoa, dilarang dulu buat kerusakan di muka bumi. Apa itu membuat kerusakan di muka bumi? Jangan bayangkan cuma menggali emas seperti di Freeport, atau menggali timah seperti di Pulau Bangka, Belitung, atau menggali misalnya batu bara seperti di Kalimantan. Jangan bayangkan itu merusak alam. Bahkan yang sedikit seperti membuang botol-botol yang telah kita pakai sembarangan itu merusak.
karena nanti akan hanyut menuju ke lautan, dan kita lihat seperti ini. Ya, nanti akan merusak semuanya, belum lagi dengan sampah-sampah plastik. Jadi marilah kita membiasakan diri untuk hidup bersih. Ya, kan kita malu kepada pemerintah Singapura. Singapura itu mayoritas bukan Islam, tapi bersih sekali. Ya. Bahkan di sana, saudara-saudara kita di Singapura itu diajarkan dari rumah sudah dibagi-bagi itu sampah. Ada sampah organik, non-organik, dan sebagainya. Baru kemudian, jadi sudah terpilah dari rumah. Nah, sudah terpilah-pilah dari rumah. Jadi yang plastik-plastikan berdiri sendiri. Kalau kita di sini kan semuanya masuk di situ. Kita tidak mau pusing. Kalau disuruh, nggak mau pusing. Pokoknya maunya begitu aja. Jadi kesimpulannya kita tidak mampu melawan diri kita untuk berdisiplin. Nah, sementara jemaat sekalian serbagi, Al-Quran nanti mengatakan tidak boleh buat kerusakan di muka bumi. Jadi membuang saja sampah-sampah botol-botol plastik seperti ini sudah merusak. Kalau secara alamiah, plastik-plastik itu butuh 500 tahun untuk hancur. Secara alamiah ya. Jadi kalau artinya botol-botol ini kita masukkan ke dalam tanah, atau dibuang ke laut baru nanti tenggelam, itu butuh 500 tahun untuk hancur. Bayangkan itu. 500 tahun baru bisa hancur secara alamiah, kecuali kalau dia diolah sendiri ya, dengan suhu yang sangat tinggi. Tapi kalau tidak, dia 500 tahun baru hancur. Nah, cobalah kita lihat. Jadi agama itu tidak hanya bicara tentang doa, salat, dan sebagainya, tapi harus seirama. Coba lihat di sini. Ayat 56 nanti ya, ini adalah dimulai dengan larangan membuat kerusakan di muka bumi, baru berdoa. Jadi harus sama. Jangan hanya rajin berdoa, tetapi membuat kerusakan di muka bumi. Doanya kenceng, tapi serampangannya di dalam mengelola lingkungan. Kotor, jorok, dan sebagainya. Kan begitu. Sehingga kita lihat, mohon maaf, banyak di negara-negara muslim itu cenderung jorok, kotor, bau sampahnya, dan sebagainya. Padahal setiap hari diajari untuk bersih, untuk salat harus wudhu. Perempuan habis menstruasi harus mandi, habis campur suami istri harus mandi, itu luar biasa. Kalau kita membersihkan diri tidak boleh ada najis yang tersisa, itu luar biasa sebetulnya. Tapi ini hanya menjadi ritual, tidak berefek kepada kegiatan sosial kita, muamalah kita, sehingga apa yang terjadi? Salat kelihatannya bersih, tetapi di lingkungan di sekitarnya kotor. Ya, begitu kita keluar dari masjid, kotor. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, larangan ini, Pak Bos sekalian. Ini larangan keras ini, wala tufsidu fil ardi. Jadi janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ini larangan inilah, ya. Wawunya tambahan ya. Jadi la tufsidu, jangan bikin kerusakan ya. Di muka bumi, ya. Di muka bumi. Di muka bumi, ya, dimanapun di muka bumi. Di Indonesia, di Singapura, dimanapun kita berada. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita nanti bersih kalau ke negara yang bersih juga, karena takut didenda. Dimanapun kita harus mempraktekkan hidup bersih. Jadi wala tufsidu fil ardi. Karena kata-katanya fil ardi, jadi dimana kita berada. Kita pergi ke negara manapun, kita harus terbiasa membuang sampah di tempat yang benar. Kalau kita punya tisu dan belum menemukan misalnya tempat sampah, ya kita harus kantongi tisu kita sendiri, bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Kita misalnya di mobil bawa air botolan, botol yang seperti tadi, botol plastik, kita minum habis, ya jangan dibuang keluar, disimpan aja di mobilnya, di keretanya sampai ketemu tempat sampah, seperti itu. Karena Al-Quran mengatakan wala tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah memberikan ini kepada kita dalam keadaan baik, ba'da islahiha. Setelah dia Allah memperbaikinya, ini kata-kata ba'da islahiha artinya asalnya bumi ini bersih, baik, tidak rusak. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang mengelola misalnya tambang seperti timah di Bangka Belitung, atau misalnya batu bara di Kalimantan, ataupun tembaga di Tembagapura atau di Freeport sana dan sebagainya, maka biasakanlah mengelola lingkungan setelah digunakan, misalnya dengan menguruk kembali. Jadi setelah tambang itu diambil, ya diuruk kembali, jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi diuruk kembali, diperbaiki, baru direboisasi, ditanami tumbuh-tumbuhan. Jangan seperti
mohon maaf habis buang air lah, tidak mencuci lalu pergi. Kan ibaratnya begitu kalau kita mengelola tambang, tapi setelah selesai langsung pergi begitu saja. Ya harusnya batu bara yang sudah dikeluarkan diganti dengan pasir tanah yang bagus, sehingga kemudian bisa tumbuh tumbuhan seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian serba Al-Quran mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ini ba'da islahiha. Setelah Allah memperbaikinya. Ini kata-kata islah itu membuatnya baik, dan karenanya kita merasa damai dengan alam. Salah satu wujud kebahagiaan itu apabila jiwa kita berdamai dengan alam. Nah, coba lihat, setelah larangan tidak ada komanya, tidak ada titiknya, tidak ada titik komanya, pokoknya tidak ada tanda-tanda baca wa, kan begitu wa. Jadi wawnya di sini sambungan dari sini nih, wawnya dua nih, berarti kembali ke atas tadi lagi, yaitu inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Maka kepada Allah lah nanti kita harus bertanggung jawab atas lingkungan hidup ini. Jadi jangan berpikir bahwa salat Islam itu cuma sekedar di masjid salat. Ini lingkungan juga adalah bagian dari Islam. Bahkan kalau lihat ini jemaah sekalian, untuk ayat 56 ini, larangan membuat kerusakan di muka bumi dulu, baru berdoa. Dari sini kita lihat bahwa Islam itu tidak mengenal sekularisasi. Kita lah sebetulnya yang banyak sekuler. Kenapa? Islamnya kelihatan ketika di masjid, begitu di luar tidak Islam lagi. Begitu di luar meludah sembarangan, begitu di luar bikin grafiti di mana-mana. Jadi seakan-akan Islam hanya di masjid. Harusnya Islam ini di mana-mana. Religiusitas itu harus ada di mana-mana. Religiusitas itu ada dalam pergaulan, dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam mengelola sampah dan sebagainya. Jadi semuanya harus diperbaiki. Ya, jadi Al-Quran mengatakan wada'uhu khawfa wa tam'an. Wada'uhu, dan berdoalah kepadanya. Jadi ini kata kerja perintah lagi jemaah sekalian. Uda'uhu sama tadi di atas ya. Jadi persis sama, bedanya di sini kan ada wawnya. Coba kita lihat tadi di sini ya. Ini uda'uhu sama kan? Di sana tidak ada rabbakum, maka uda'uhu, tapi sama saja. Rabbakum itu kalau diganti dengan kata ganti hu, uda'uhu. Ya, kan ini kan hu itu kan namanya dhamir dari kata rabb, ya, rabbakum. Uda'u rabbakum berarti uda'uhu. Nah, begini yang terjadi di sini nih. Ya. Tidak ada di sini kata rabbakum. Kalau hu-nya diganti ya kita akan sebut wada'u rabbakum. Ya. Tapi karena rabbakum diganti dengan kata ganti, namanya dhamir, bahasa Arabnya dhamir, hu ini adalah Allah rabbakum, maka tidak perlu kata rabbakum di sini. Jadi wada'u, berdoalah kepadanya. Jadi sama tadi, wada'u rabbakum sama maknanya. Jadi wada'u artinya wa uda'u, sama tadi di sini nih ya. Uda'u. Nah di sini wa uda'u hu. Jadi uda'u hu. Jadi kalau di uda'u hu atau uda'u rabbakum. Jadi wada'uhu, dan berdoalah kepada Tuhan, kepada Allah, khaufan wa tama'an. Kalau tadi di atas uda'uhu tadarruan, uda'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Kalau tadi yang di atas. Kalau sini khaufan wa tama'an. Nah, apa itu khaufan wa tama'an? Sebenarnya kita lihat bedanya. Karena tadi di sini kita lihat di sini adalah tadarruan wa khufiyatan. Ingat, tadarruan wa khufiyatan. Kalau di sini adalah khaufan wa tama'an. Apa itu khaufan? Apa itu tama'an? Coba kita lihat di sini. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu ini. Khaufan dulu ya. Khaufan dulu kita lihat di sini ya. Kita di kamus ini ya. Khaufan. Jadi khauf, nah beda ya dengan yang tadi. Nah, ini dia. Khauf. Ya, nanti di sini ada kata khaufan di bawah sini. Bisa al-khauf, ya, khauf. Tinggal dikasih mat, khaufan. Ya. Ini kata khaufan. Ya. Khaufan, ya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Apa itu khauf? Takut, ngeri, panik, teror, horor. Begitu takutnya. Jadi takutnya seperti kita menerima teror. Takutnya seperti ada nonton horor. Ada yang penakut, horor. Ya. Takutnya seperti orang panik. Terburu-buru kan kalau takut.
Maksudnya itu panik secepatnya, itu kan namanya takutnya. Jadi berdoalah sesering mungkin. Ngeri, ya seperti itu. Sini juga sama, mengejutkan, mengerikan, menggelisahkan, menakutkan. Jadi doa itu membuat kita rindu kepada Allah. Sehingga kita gelisah kalau tidak berdoa. Kita gelisah kalau kita takut kalau belum berdoa kepada Allah. Jadi doa sangat-sangat penting. Nah, kalau di sini tadi ada kata-kata khaufan tadi di sini, khaufan. Khaufan man kada ini, takut kalau takut ya sama, khaufan takut ini. Nah, jadi kita sudah tahu satu khauf ya. Yang kedua adalah tama'an. Ya, kita lihat sini tama'an. Ini kita pakaikan kamus biar lebih jelas kita jemaah sekalian ya. Tama'an, tama'an. Nah, kita lihat sini. Tami'a yatmi'u, mendambakan, mengharapkan, menginginkan, mencari, mengaspirasikan. Jadi artinya apa? Dengan penuh dambaan, dengan penuh harapan. Yang tadi khaufan wa taman, dengan rasa takut dan penuh harapan. Ya. Kalau takut saja nanti tidak terkontrol, tapi kalau penuh harapan tidak pernah akan berhenti. Cepat berdoa dan tidak hanya berhenti karena cepat. Kan biasanya kalau orang cepat, cepat juga selesai. Contohnya kalau lari kencang itu cepat habis tenaganya. Tapi di sini cepat berdoa, maksudnya cepat berdoa itu jangan pernah terlambat berdoa. Usahakan selalu berdoa. Selalu berdoa kalau bisa, setiap selesai sholat berdoa. Bahkan makanya sholat itu sendiri artinya doa sebetulnya. Jadi sholat itu secara bahasa juga nama lainnya adalah doa. Makanya sholat itu bisa ada kunutnya. Ya, kita lihat misalnya di kalangan Syafi'i misalnya kunut kalau dia sholat subuh. Ya. Kalau dia Ja'fari bahkan setiap waktu sholat dia berdoa. Kenapa? Karena memang sholat itu adalah doa. Dan doa itu kita takut kalau tidak berdoa, sekaligus berdoa itu penuh harapan sehingga khusyuk. Ya. Jadi mendambakan, mengharapkan, menginginkan, mencari, dan seterusnya. Itu tamaan, ini sama aja. Intinya tamaan. Rakus malah, coba lihat. Kalau mimnya di fathah, kalau ini kan mimnya tadi di kasrah. Kalau tamaa, rakus. Ya. Maksudnya itu apa namanya nih? Kayak kita rakus, ya. Jadi kalau berdoa rakus, bagus. Ya rakus. Ketamak. Keinginannya besar. Kegemaran, senang, keserakahan itu tamaan. Ya, jadi kalau mimnya di kasrah, tamia ini artinya tami ayat semau. Kalau ini tama ayat semau, nah, berarti ini adalah artinya. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat di sini misalnya nih, tamia tamaan. Ini kan kita pakai tadi tamaan. Ya. Jadi tamaan, loba itu ya tamak, rakus sama saja di atas. Loba, tamak, rakus ini adalah sinonim. Loba, tamak, rakus sama maknanya. Kesimpulannya tamaan itu seperti itu. Jadi kalau kita berdoa seperti itu jemaah sekalian. Nah, dengan demikian karena doa ini adalah perintah Allah, tentu doa yang paling bagus yang diajarkan Allah, karena sudah kita lihat di sini kan perintah Allah, ud'uhu. Sama dengan salat, hakimis sholat, ataukah puasa, kan diperintahkan puasa ya caranya seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Tidak bisa kita meng-create cara berpuasa sendiri. Haji, hijul bait itu karena dari Allah ya harus berhaji seperti ajaran Allah dan Rasulnya. Nah begitu ya dan berdoa, karena ini perintah Allah harusnya berdoa sesuai juga dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang Allah contohkan. Jadi khaufan wa tamaan. Kita sudah lihat. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan khaufan, khauf wa tamaan. Nah, tadi loba khauf di sini takut. Ya, seperti kita takut ketinggalan kereta, harus rajin, cepat datang. Wa tamaan dan penuh harap. Ya. Jangan pernah hopeless dalam berdoa. Berdoa dan berdoa. Mari kita belajar kepada misalnya Nabi Ayub sakit-sakit tapi berdoa terus kepada Allah dengan menyampaikan bahwa apa yang dideritanya itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Inna rahmatallahi, nah ini lihat. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi kalau kita urut-urut dari atas, ini kan satu ayat nih jemaah sekalian, 56. Ayat 56. Kita bisa bagi 3 ini. Kalimat pertama ini ya. Kita bisa bagi-bagi ya. Ini ada kemudian ini satu kalimat lagi sini.
Kemudian ini satu kalimat lagi. Tambah ke sini. Jadi ini ada tiga warna, ini 1, 2, 3 ya, 3 kalimat. Satu ayat 3 kalimat, dan karenanya juga 3 tujuan Tuhan di dalamnya. Yang pertama adalah larangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini yang penting. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah berbuat baik. Ya. Rahmat Allah kepada orang berbuat baik. Jadi kita lihat di sini, pertama adalah hubungan dengan alam, kemudian hubungan dengan Tuhan, yang ketiga hubungan dengan sesama. Di sini kan berlaku baik. Nah, jadi kalau kita lihat ini jemaah sekalian, Islam itu tidak bisa dipisah-pisah, hanya urusan berdoa saja, urusan sholat saja. Lalu kemudian terhadap lingkungan dia tidak peduli. Nah, tidak boleh. Kita harusnya malu misalnya kepada saudara-saudara kita di Bali yang mayoritas beragama Hindu, tapi bersih, sehingga kemudian orang-orang luar suka datang ke sana, ramah orangnya. Nah, kan kita malu kalau kita orang Islam tetapi tidak bersih. Terus kemudian kurang ramah kepada orang. Padahal Al-Quran mengatakan harusnya bersedekahlah walaupun hanya dengan senyum. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya makanan, ya dengan senyum. Nah, harusnya kan seperti itu. Tapi ada kecenderungan kalau kita mayoritas Islam kok kurang begitu ramah dengan terhadap pendatang. Nah, oleh sebab itulah harus kita tunjukkan. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah selalu terhubung dengan doa. Itu kan adalah, ingat, doa itu adalah komunikasi hamba kepada Tuhan. Kalau Al-Quran, komunikasi Tuhan kepada hamba. Jadi kalau kita baca Quran, walaupun suara kita membaca, tapi seakan-akan itu suara Tuhan kepada kita. Makanya kalau ada ustadz kita yang bantu kita bacakan Al-Quran, kita sebut mewakili Tuhan. Kenapa? Karena Al-Quran itu Tuhan berbicara kepada kita. Sedangkan kalau doa, kita bicara kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa dengan berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan karena komunikasi dengan Tuhan itu adalah bersifat privat, bersifat personal, individual, ya tidak perlu dipublikasi, tidak perlu disampaikan kemana-mana. Ya. Apa sebabnya? Karena nanti terkena riya lagi. Apalagi nanti kalau merasa dijabah doanya, dia merasa, wah memang doa saya dijabah. Nah, akhirnya kemudian muncul riya. Ya. Dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah, wada'u khaufan wa tama'a. Kalau sebelumnya, uda'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan, di sini wada'u khaufan wa tama'an, berarti kita lihat bahwa doa itu bisa tadarruan wa khifatan dan khaufan wa tama'an. Jadi bisa ini 4 unsur masuk. Jadi kalau kita berdoa itu ada 4 unsurnya. Pertama tadi tadarruan, tadarru, yang kedua adalah khufiyatan, kemudian yang ketiga adalah khaufan, yang keempat adalah tama'an. Tadarruan itu merendah, merasa benar-benar tidak punya apa-apa, fakir. Kemudian adalah khufyatan, tidak perlu dipublikasi, cukup kita yang tahu, dirahasiakan. Kemudian khaufan, penuh rasa takut, seperti takut tadi kepada teror, takut kepada kilat misalnya, nanti kita lihat. Kemudian watamaan, dan juga penuh harapan, penuh ekspektasi. Ya. Baru kemudian Allah mengatakan warahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang berbuat baik. Kalau rahmat Allah ini kita terjemahkan dengan Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ada bertanya, kok kenapa rahmat Allah menjadi Nabi Muhammad kok jauh banget? Ya kan Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu rahmatan lil alamin, kan begitu jemaah sekalian. Wa ma arsalnaka, tiadalah kami mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Berarti Rasulullah kan rahmat. Jadi bisa kita artikan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad, ya. Karena dia adalah rahmatan lil alamin. Nah, kalau Nabi kita artikan di sini, berarti Nabi dekat kepada siapa? Ya orang berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, ya Tuhan jauh. Rasulullah jauh. Rasulullah jauh, ya Allah jauh. Kenapa? Karena di mana ada Rasulullah, di situ ada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selalu bersama dengan Nabi. Ya. Jadi kalau Allah bersama dengan kita, berarti bersama dengan Allah. Kalau Rasul bersama dengan kita, bersama Allah dan malaikat. Dan Allah mengatakan rahmat Allah itu qaribun, dekat dari al-muhsinin, orang berbuat ihsan. Ya, orang berbuat ihsan. Al-muhsin itu ihsan di dunia, nanti ihsan di akhirat. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Nah, jadi ini 3. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat mendukung tentang khaufan dulu nih, karena ini
berkaitan dengan doa. Kita lihat ayat ini. Ini adalah surat As-Sajadah. Bahwa orang yang Muslim itu ya contohnya dia berdoanya tengah malam, waktu salat tahajud. Nah, ini contohnya ini. Ya, coba lihat ayat ini. Jadi doanya tengah malam dan sendiri, yang namanya tengah malam kan sendiri di rumah. Tidak ketahuan mau kemana, mau pergi berdoa. Ketahuan nanti ada riya. Ya. Ketahuan mau pergi kemana, mau pergi berdoa. Padahal ini, coba lihat ayat ini. Al-Quran bilang ya. Surat 32 ayat 16. Tatajafa junubuhum. Ya. Orang berini kan ke atas ini orang beriman, tapi kita singkat aja. Tatajafa junubuhum. Junubuhum itu lambung-lambung mereka menjauh anil madaji dari tempat tidur. Bisa kita saja sebutkan apa namanya tubuh mereka itu jauh dari tempat tidur. Madaji, tempat berbaring, tempat tidur lah. Jadi orang beriman itu di malam hari, maksudnya malam hari ini, tubuhnya itu menjauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Dari mana kita tahu ini malam hari? Karena tempat tidur kan di malam hari. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan pada saat malam hari menjauh dari tempat tidur? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Muncul lagi. Mereka berdoa kepada Tuhannya. Ini yad'una rabbahum. Bedanya ini adalah fi'il mudhari, mereka berdoa. Bukan perintah, tapi mereka berdoa. Kata yad'una itu adalah apa namanya present continuous, seperti mereka selalu berdoa. Karena ini kan yad'una ini fi'il mudhari. Kepada Tuhannya, yad'una rabbahum khaufan dalam keadaan takut, wa tama'an tadi sama. Ya. Setelah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezekinya termasuk rezeki ilmunya diinfakkan. Jadi kita saya sampaikan rezeki itu jangan bayangkan cuma uang, harta, bisa tenaga, bisa waktu, bisa juga ilmu. Bahkan yang paling bagus di rezeki diinfakkan itu ilmu. Kenapa? Karena tidak berkurang. Kalau uang kita infakkan masih berkurang, tapi kalau ilmu kan tidak berkurang, bahkan bertambah. Jadi kalau misalnya ilmunya saja malas diinfakkan, apalagi kalau uangnya, karena kalau uang kan berkurang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan diinfakkan. Nah, jadi artinya apa ini juga seimbang, ini untuk sesama, tadi sama dengan minal muhsinin. Ini adalah hubungan dengan Allah ini, ya. Jadi pada malam hari mereka itu bangun berdoa kepada Tuhannya khaufa wa tama'a. Jadi ingat tengah malam. Kenapa tengah malam? Ya karena tengah malam tidak ada yang lihat. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran kata tengah malam. Contohnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqama muda. Baru berdoa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Jadi di malam hari dibaca harusnya itu. Ya, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira, itu surat Al-Isra. Itu tengah malam minal laili, ya. Dan banyak dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan. Karena penyakit terbesar daripada memperbaiki rohani itu adalah riya. Ingat, puncak daripada ibadah rohani itu adalah salat. Dan salat menyebutkan bahwa penyebab orang gagal salatnya sehingga menggiringnya masuk neraka karena dia riya. Jadi riya. Ini harus kita sampaikan. Jadi harus kita hindari riya. Makanya tadi ada kata-kata khufyatan. Ada kata-kata khufyatan. Ya, mari kita lihat di sini. Ya, kita perlihatkan lagi biar kita selalu ingat dengan Al-Qur'an, ya, Al-Ma'un ini. Kita lihat di sini. Fawailun lil musallin, maka neraka wailah bagi orang yang salat. Jadi orang salat masuk neraka wail. Wail ini jenis neraka. Kenapa dia masuk neraka padahal dia salat? Alladzina hum, karena mereka itu adalah orang yang an salatihim sahun, dari salatnya mereka lalai. Sahun. Kenapa dia lalai? Ya, lihat. Alladzina hum yura'un, karena mereka salat itu hanya untuk dilihat. Alladzina hum yura'un, mereka salat hanya untuk dilihat. Nah, salat itu kan intinya doa. Nah, berarti sejalan dengan tadi di ayat sebelumnya. Bahwa kalau kita berdoa itu adalah apa tadi? Tadarruan wa khufiyatan. Merendah dan menyembunyikan, merahasiakan tadi. Di sini wada'uhu khaufa wa tama'an.
berdoalah kepada Allah dalam keadaan khaufa wa tama'an. Jadi tadarruan wa khufyatan itu adalah caranya. Khaufan wa tama'an itu adalah sikap kita, yaitu penuh rasa takut tapi berharap. Ya, sangat-sangat meminta kepada Allah. Itu namanya wa tama'an. Ya. Mungkin dari kata tama'an ini menjadi bahasa kita juga tamak. Kan loba tadi, loba tamak. Loba rakus tamak. Nah, dari kata tamak ini kayak tamaan, tamak. Ya. Jadi kan dari kata tamak, ya, tamak. Jadi khaufa wa tama'an. Ya, jadi ini adalah apa namanya? Ya, ini tadi kita ambil dari surat As-Sajdah ya. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali lagi surat Ar-Rum ini ada surat Ar-Rum juga. Wa min ayatihi yurikumul barqa, barqan kilat. Nah, jadi kalau misalnya datang kilat, biasanya kita khaufan wa tama'an. Takut dan harap muncul. Apa takutnya? Takut kena kilat. Tapi apa harapannya, tamaannya? Akan datang hujan. Kan kita senang kalau datang hujan. Apalagi kalau kita tinggal di Timur Tengah. Apalagi kalau kita berada di musim kemarau seperti sekarang. Summer. Ya, kita selalu berharap agar hujan. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah yurikumul barqa. Dia Allah memperlihatkan kepada kalian al-barq, kilat. Ya. Dan dengan kilat ini dua macam muncul, khaufan wa tama'an. Khaufan itu takut terkena kilatnya, sambar petir. Yang kedua tama'an, tapi berharap akan datang hujan. Makanya dikatakan wa yunazzilu minas sama'i ma, dengan kilat ini menunjukkan akan ada hujan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Inilah yang membuat kita berharap. Ya, karena akan turun dari langit air. Nah, kalau kita berdoa apa hubungannya? Berharap doa kita dijabah oleh langit. Ya. Sehingga ijabah doa kita itu adalah ma'an, menjadi air yang menyejukkan hati. Makanya kan kita katakan doa yang paling penting itu adalah memperbaiki hati. Sebagaimana di sini kilat, di sini memperbaiki tubuh. Maka dikatakan di sini nih, minas sama'i ma fayuhyi bil arda. Dengan air ini maka kemudian apa namanya, bumi menjadi hidup ba'da mautiha, setelah matinya. Nah, coba kita bawa kepada jiwa, kan sama. Kalau kita berdoa itu kita penuh harap dan dengan apa namanya, dengan kita perlu terasa takut dan harap supaya Allah menurunkan kepada kita ijabah doa kita seperti air yang akan menghidupkan jiwa kita setelah tadinya mati. Jadi dari sini kita lihat bahwa doa itu untuk menghidupkan hati. Yang menjadi masalah kalau kita berdoa justru matikan hati. Coba berdoa minta harta banyak, apa yang terjadi nanti kemudian? Oh, bisa mematikan hati. Kenapa? Karena doa minta harta tidak disertai dengan pengetahuannya, ma'rifat kepada dunia. Kan kita mengenal dunia juga. Ma'rifat kepada diri harus, ma'rifat tentang dunia harus, ma'rifat kepada Allah harus. Ya. Kalau tidak, nanti akan kebalikannya yang terjadi. Ya. Berdoa minta harta, begitu hartanya datang, mulai sedikit-sedikit meninggalkan ibadah seperti Sa'labah. Dan begitu. Fayuhbil arda ba'da mautih. Jadi harusnya doa itu mendatangkan air rohani yang menghidupkan tubuh kita, jiwa kita, maksudnya kalau rohani, setelah matinya. Maka dikatakan inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itulah ayatin. Ada banyak tanda-tanda. Ayat ini bentuk jamak, liqaumin, untuk kaum yaqilun, menggunakan akalnya. Kalau tidak menggunakan akal, ya nanti kena tipu. Karena jemaah sekalian berbahagia, orang-orang tertipu tidak menggunakan akalnya, ya. Tidak menggunakan akalnya. Cobalah orang dengarkan orang-orang tertipu. Ada orang datang kepada dia mengaku bisa menggandakan uang. Maka dia ingin ikut menggandakan uangnya, setelah uangnya 100 juta. Lupa kalau orang itu bisa menggandakan uang, nggak perlu minta uang kita. Cukup kita pinjamkan 1 lembar, diganda-gandain, nanti dibagi-bagi. Kenapa dia bisa menggandakan uang? Ya, tetapi kita tiba-tiba kehilangan akal pikiran. Lupa kalau memang dia bisa menggandakan uang, ya harusnya dia tidak perlu minta uang ke kita. Hanya harusnya dia gandakan uang berkali-kali terus dikasih ke kita satu-satu gratis, free. Nah, itu namanya ya kilo. Dan ini banyaklah. Kita tiba-tiba dapat SMS atau KWA, kamu dapat pemenang bank sekian. Ya, maka kemudian kita tuntun untuk pergi mengambil
uang kita ke ATM. Setelah kita tertipu baru ingat bahwa ternyata kita tidak punya rekening di bank itu. Coba bayangkan. Nah, jadi akal sehat. Jadi selalu menggunakan akal. Karena inna fi dzalika ayatin liqaumin yaqilun. Jadi Al-Quran itu ayat-ayat Allah itu untuk orang berakal. Ingat, untuk orang berakal. Jadi jangan justru agama, ritualitas mematikan akal. Ya. Karena kebanyakan berdoa mati akalnya. Padahal ini kan sambungan dari atas tadi. Taman wa khawf wa taman. Baru kemudian akal. Ya. Sudah tidak menggunakan akalnya lagi. Kenapa? Cukup berdoa saja. Ini nggak boleh. Ya. Jadi inna fi dzalika ayatin liqaumin yaqilun. Ya. Kita kembali ke sini. Ya. Ayat berikutnya. Nah, ini adalah hujan. Kalau kita lihat hujan turun, seakan-akan nggak percaya kita kalau ini tadinya air laut. Kok bisa tiba-tiba dari atas? Ya begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya? Laut yang menguap, ya, terus kemudian naik menjadi awan, lalu kemudian turun menjadi hujan, menghidupkan bumi, lahirlah kita lihat itu tumbuhan hijau. Ya, kita lihat itu bagaimana gembiranya itu daun-daun terkena air hujan. Jadi daun-daun saja kelihatan sekali gembira kena air hujan. Nah, coba lihat ini. Daun-daun ini akan kelihatan sekali riang, gembira, sejuk, fresh terkena air hujan. Nah, harusnya jiwa juga seperti ini kalau terkena disiram dengan doa-doa, disiram dengan apa namanya? Air dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wahyu, jangan sebaliknya. Jadi kalau misalnya air ini hujan apa namanya? Daun ini tidak terkena hujan, dia akan kering. Ya, kalau kering itu kan gampang terbakar. Coba lah kalau misalnya kering, dikasih apa namanya sedikit dia terbakar. Tapi kalau basah begini nggak bisa terbakar, susah. Nah, jadi tanda orang yang hatinya hidup itu tidak gampang terbakar, tidak sumbu pendek, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Nah, tapi kalau dia kering atau dia gampang marah dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia adalah kering hatinya, gampang sekali. Jadi ini pun kita bisa belajar dari alam. Karena inilah yang disebutkan di kaitannya dengan ayat tadi, menghidupkan hati. Coba lihat di sini. Wa huwallazi yursilur riyah. Dan dialah yang mengirim angin. Jadi angin punya rasul ini. Yursil itu Allah mengutus. Siapa dengan arsala rasulahu? Ya. Dialah Allah yang mengirim, mengutus angin. Jadi angin pun utusan Tuhan. Bushram baina yaday, memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Baina yaday, yang ada di dalam angin itu, yaitu rahmatnya. Di mana rahmatnya? Dalam angin itu. Karena dalam angin itu tersimpan sebetulnya uap-uap air yang akan dikumpulkan oleh angin sehingga bertumpuk-tumpuk jadi awan, hatta idza aqallat sahaban, sehingga awan menjadi siqala, menjadi berat. Ini siqal itu berat. Kita sudah bahas ini di awal surat Al-Araf. Ingat kata-kata wa man saqulat wa amma man saqulat, kan di awal-awal surat Al-Araf ini kita dapatkan itu. Ayat-ayat 78 kalau tidak salah. Ya. Fa amma man saqulat, di situ mulai dengan kata-kata wal waznu yauma izinil haq. Wazan pada saat ini adalah hak. Baru kemudian wa amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat, saqulat itu ya. Nah, lalu kemudian awan itu semakin menjadi berat. Kenapa berat? Karena kandungan airnya semakin banyak. Ya, kandungan airnya semakin banyak, nanti pada tingkat tertentu terjadilah air beneran, menjadi bulir-bulir air, namanya kondensasi, lalu kemudian turun. Suknahu, sehingga dengan air yang datang dari awan ini, suknahu, kami berikan air, mengairi. Sukna itu sebetulnya mengairi, memberikan air, sebenarnya memberi minum. Makanya kalau kita minum itu kan adalah saqa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya. Suknahu li baladin mayitin, kepada negeri yang mati tadinya ini. Baladin mayitin. Nah, baladin mayitin di sini bisa ganti kalau makna rohaninya yaitu jiwa yang mati. Jadi jiwa yang mati itu harus dikasih air. Air dari mana? Dari langit. Ya. Fa'anzalna bihil ma'. Setelah itu kemudian caranya Allah menghidupkan tanah atau negeri yang sudah mati adalah dengan
menurunkan air di tempat itu. Menurunkan air, al-ma. Dengan air yang turun itu, fakhrajna, maka kami kemudian menurunkan. Bihi dengannya, min kulli samarat, berbagai macam buah-buahan. Jadi, buah-buahan ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran proses inilah. Jadi tidak bisa kita mengatakan nanti kita belajar hanya dengan nanti kita beribadah kalau hanya sholat saja, di puasa sunat Senin Kemis, bukan. Tetapi memperhatikan semuanya ini adalah termasuk pekerjaan yang sangat baik. Ya, memperhatikan bagaimana angin itu bertiup, kemudian menjadi awan, awannya menjadi berat, menjadi awan hitam. Kan tanda berat itu menjadi hitam. Lalu kemudian turun hujan, kemudian dengan air hujan yang turun itu maka keluarlah berbagai macam buah-buahan. Prosesnya panjang dan kita tidak mampu melakukan itu. Kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kata Tuhan kami mengeluarkan al-mauta, yang mati. Ya, kami mengeluarkan yang mati, kan tadinya mati itu. Tadinya tanah, terus kemudian keluar tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau tidak disiram mati juga. Tapi dengan disiram air maka kemudian dia tumbuh, tumbuhnya melahirkan buah-buahan. Buah-buahan kita makan lagi. Ya. Jadi kita ini bagian tak terpisahkan dari proses siklus ini sebetulnya. Jadi kita adalah bagian daripada siklus alam. Ya. Kita bagian daripada proses perputaran alam ini. Kita adalah bagian daripada samudra yang menguap, kemudian menjadi angin, menjadi awan, menjadi hujan, menjadi tanah, menjadi tumbuh-tumbuhan. Itu bagian dari situ. Kita bagian dari situ. Kita adalah mata rantai dari rangkaian itu. Ya. Karena di sini ada buah-buahan. Buah-buahan apa? Yang kita makan kan nasi, itu buah padi namanya. Makan gandum, ya buah gandum. Ya. Makan terigu, ya buah gandum. Jadi buah-buahan. Ya. Apa yang kita makan bukan buah-buahan? Minum kopi, kan buah-buahan. Ya. Teh, daun-daunan. Coklat, buah-buahan. Coklat itu buah-buahan. Jadi kita minum coklat, buah-buahan. Kita minum kopi, buah-buahan. Apalagi Jawa, semuanya buah-buahan. Kita minum susu dari kambing, sapi. Kita minum madu, ya dari alam. Coba kita lihat. Bisakah ada lebah yang bisa membuat sarang madu kalau tidak ada buah-buahan? Tidak bisa. Karena tumbuh-tumbuhan yang berbunga itu kemudian diisap sari-sari patinya, nektar-nektarnya itu oleh lebah itu baru dikumpulkan menjadilah madu. Ya. Itu kemudian dikumpulkan semuanya. Jadi jemaah sekalian dari sini prosesnya semuanya. Ya. Maka dikatakan kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kami mengeluarkannya mati, la'allakum tadzakkarun, mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari sini. Jadi ingat, Islam itu tidak hanya salat melulu, puasa melulu, enggak. Tapi semuanya harus dipelajari. Dan ini ada ilmunya semuanya ini. Ada ilmu lautan, ada ilmu tadi awan, ada ilmu tumbuh-tumbuhan. Ini semua ada ilmunya ini. Ada ahlinya. Ada tempat kuliahnya semuanya ini. Ada universitasnya. Ada universitas yang mempelajari lautan, ada fakultas maksudnya. Ada fakultas yang mempelajari awan, ada fakultas yang mempelajari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, banyak. Ya. Ada fakultas yang mempelajari pelajaran. Jadi ada fakultas yang mempelajari pelajaran, misalnya pelajaran filsafat epistemologi, itu kan tentang pelajaran kebenaran. Ada yang mempelajari tentang kematian dan seterusnya. Dari sini semuanya menjadi. Dengan demikian, tidak bisa kita katakan yang namanya belajar Islam itu kalau kita belajar bahasa Arab saja atau belajar tata cara sholat saja. Enggak, semuanya mencakup. Islam itu tak memisah-misahkan. Makanya mengherankan kalau hari ini umat Islam hanya banyak masjidnya, tapi sedikit sekali prestasinya membuat buku. Masjid ada di mana-mana, tapi perpustakaan tidak ada di mana-mana. Harusnya setiap masjid itu menjadi pusat-pusat pengetahuan sekaligus. Kita lihat lagi di sini. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini surat 13 ayatnya 12. Huwallazi yurikumul barqa, mirip tadi yang sebelumnya. Tadi surat Ar-Rum tadi ini. Huwallazi, dialah Allah yang yurikum, memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat, sehingga lahirlah khaufa wa tama'a,
lahirlah rasa takut dan harapan. Takut disambar petirnya, ataukah ditinggal cahayanya, kemudian harapannya supaya datang hujan yang menghidupkan tadi yang mati. Wa yunshi'u sahabat thiqal, baru kemudian dia menggiring awan, menggerakkan awan, sehingga kemudian awan itu tambah lama tambah tebal. Thiqal berat tadinya, thiqal. Ya. Dan wa yusabbihur radu. Ternyata guntur yang lahir dari sana tadi kan guntur itu lahir dari sini, dari awan. Jadi guntur itu terjadi ketika awan bermuatan positif bertemu dengan awan bermuatan negatif, maka terjadilah koslet. Nah, kira-kira kurang lebih begitulah bahasa awamnya. Terjadilah koslet, terjadilah percikan api. Nah, lahirlah itu guru, petir. Ya. Nah, ternyata jemaah sekalian, yang namanya petir ini juga adalah bertasbih, tasbih kepada dengan memuji Tuhannya nih. Jadi guru saja itu tasbih dengan memuji Tuhannya. Wal malaikat. Jadi kita lihat sini, malaikat setara dengan guru, guntur. Jadi dalam Islam itu ini kan guntur adalah materi, alam fisik ya. Malaikat alam non fisik. Jadi fisika dan metafisika dalam Islam tidak bisa dipisahkan. Sama-sama bertasbih memuji Tuhannya. Ini kita sebut alam fisik, ini malaikat alam metafisik. Ya. Semuanya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Jadi kalau kita artikan ini dengan raga, ini adalah kalbu kita. Ini adalah jiwa kita, ini adalah raga kita. Jiwa raga harus bertasbih memujinya min khifatihi, karena takut kepadanya. Kata-kata khifati dari kata khaufan tadinya. Bukan khufyatan. Kalau khufyatan tadi, ya-nya di belakang. Jadi kata dasarnya tadi khafiyah, khafa, kamu gitu. Khafa, ya, kamu gitu. Kalau di sini ya-nya di tengah. Ya, khauf. Aslinya khauf, ya. Jadi min khifatihi, ya. Dengan rasa takut kepadanya. Wa yursilas sawa'iqa. Lalu setelah itu mengirim halilintar. Jadi halilintar itu sebetulnya adalah cahaya, kemudian guru adalah bunyinya. Bunyinya guru, bunyi. Ya. Guntur. Jadi dia mengirim halilintar itu. Halilintar juga apa? Halilintar juga adalah rasul. Ini yursilu dengan kata yursilu. Allah yang melepaskan, mengirim sawa'iq. Fayusibu biha mayasya, lalu kemudian dia menimpa benda yang dia kendaki. Wahum, sementara manusia yujadiluna fillah, masih berdebat tentang Allah. Padahal semuanya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak bisa diterangkan. Yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah sangat keras siksanya kalau kita tidak bertasmid. Ini tadi kita bertasbih dengan memujinya. Yusabbihu ra'du bihamdihil, ini malaikat. Ini disebutkan surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha mayyus, qalu itu malaikat. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha yasfiqu diba. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu surat Al-Baqarah. Jadi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha mayyasha wa hum yujadil. Sayangnya manusia masih berdebat tentang Allah. Padahal ini terang benderang tentang kehadiran Allah di sini. Manusia tidak mampu melakukan ini semuanya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi sekarang ayat 58. Nah, ini kita lihat, ini adalah padang pasir ya. Padang pasir itu sangat sedikit hujan. Tumbuh-tumbuhannya nggak bisa besar, cuma seperti ini. Kerdil, tumbuh-tumbuhannya kerdil. Ada tumbuh-tumbuhan, tapi lihatlah di sini. Tumbuh-tumbuhannya kerdil semuanya, merata ya. Dan ini bisa kita lihat kalau kita jalan dari Mekah ke Madinah tuh naik bus atau naik kereta sekarang, itu kelihatan di pinggir jalan itu, pinggir di gurun-gurun seperti ini. Ya, ada tumbuhannya, tapi kecil-kecil begini nggak bisa besar nih. Ya. Nggak akan pernah bisa seperti di negara-negara tropis, seperti negara Asia Tenggara. Nggak mungkin tumbuh durian di sini. Ya, nggak mungkin tumbuh rambutan. Ya, jadi di sini bisa tumbuh seperti ini saja. Kenapa? Karena kering.
Wal baladut thayyibu, dan tanah yang baik, thayyib yang suci. Al baladut thayyib. Secara zahir ya, ayat ini bermaksud bahwa tanah yang subur. Tanah yang subur ya. Kalau secara zahirnya ini al baladut thayyib itu tanah yang subur. Tetapi secara rohanianya artinya apa? Artinya manusia suci. Ya. Manusia suci itu ada manusia yang baik-baik, manusia yang menjaga kesucian dirinya, maka yakhruju nabatu, maka keluar daripadanya tanaman-tanaman biizni rabbi. Jadi akan keluar daripadanya jadi wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu. Kalau dia tanahnya baik, subur, maka keluar adalah tanamannya yang besar-besar. Biizni rabbi. Jadi tanaman tumbuh pun adalah atas izin Allah. Tapi izin Allah ini tidak tanpa sebab. Apa sebabnya? Ya harus tanahnya baik, subur. Ya. Jadi jangan kita meminta kepada Allah dengan tidak mengikuti sebabnya. Coba. Kenapa izin Allah di sini muncul keluar? Ya karena tanahnya subur. Ya. Kalau nanam di padang pasir, nanam durian di padang pasir seperti tadi yang kita lihat di gambar di video. Walaupun kita baca doa terus menerus ya tidak akan bisa karena tidak memungkinkan. Ya. Jadi doa itu harus disertai dengan sebab di sini wal baladut thayyibu yakhruju nabatu biizni rabbi. Ya, jadi menunjukkan bahwa izin Tuhan itu mengalir melalui hukum-hukum sebab akibat al baladut thayyib. Nah, sebaliknya walladzi sini maksudnya balad. Ini alladzi ini adalah dan tanah khabusa. Ini adalah khabusa. Jadi ini adalah lawan dari yang di atas ini, lawan dari ini. At-thayyib al-khabus, al-khabisah. Jadi walladzi khabusa, dan tanah yang buruk, maksudnya itu buruk tidak subur, seperti tadi padang pasir, la yakhruju, tidak akan keluar tanaman illa nakida, kecuali kerdil. Cocok tadi ini. Nakida, seperti yang kita lihat tadi di video. Ada tumbuhannya tapi cetek, pendek, tidak bisa tinggi. Ya. Jadi walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang buruk, yang tidak subur, tidak akan keluar daripadanya kecuali nakida, kecuali kerdil. Ya, kayak di bonsai. Bonsai itu kan kelihatannya bagus, tapi itu kerdil, tidak bisa besar. Ini di bonsai. Kadzalika nusarriful ayati. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat. Kadzalika nusarriful ayat. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat. Liqaumin yashkurun. Kalau tadi adalah liqaumin yaqilun, sekarang liqaumin yashkurun, bersyukur. Bersyukur bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi memanfaatkan semua yang ada. Memanfaatkan yang ada pada tubuh kita, jiwa dan raga, ya. Akal dan otot, otot dan otak, ya. Akal dan juga jiwa kita gunakan dengan baik. Itu namanya bersyukur. Bukan bersyukur kalau mengucapkan alhamdulillah saja. Ya. Jadi liqaumi yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Nah, kita lihat di sini surat Al-Maidah tadi ini. Ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 100. Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad, la yastawil khabithu wa tayyib, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Kalau tadi istilahkan dengan tanah, tidak sama antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Ya. Walau a'jabaka kasratul khabithi, walaupun banyaknya yang buruk itu menakjubkan kamu. Jadi kan banyak yang menakjubkan. Makanya ini kan disampaikan bahwa janganlah menikah dengan orang musyrik walaupun membuat takjub kamu. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya mereka adalah al-khabisu, ya, al-khabith. Jadi walau aja maka kasatul, walaupun yang buruk itu menakjubkan. Ya. Banyaknya yang buruk itu menakjubkan, saking banyaknya, tetapi tetap tidak sama kata ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita hukum akal. Hukum akal itu adalah salah satu fungsinya adalah memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang namanya buruk sebanyak apapun, ya tetap buruk namanya, walaupun banyak. Sebaliknya yang baik, ya, yang baik tadi seperti di atas ini. Yang baik ini, walaupun yang baik itu sedikit, ya tetap baik namanya kan. Walaupun banyak kalau buruk, ya tetap buruk. Walaupun sedikit kalau dia baik, ya tetap baik. Tidak runtuh
nilai kebaikannya hanya karena dia sedikit, dan tidak berubah nilai keburukannya menjadi baik hanya karena dia banyak, tidak berubah. Maka oleh sebab itulah fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai ulul albab, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian semuanya beruntung. Jadi la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Ya. Kita lihat lagi sini. Ya. Ya, jadi jemaah sekalian nanti kita lihat di sini. Jadi kita lihat yang thayyib di sini ya. Ini surat Fatir ya. Man kana yuridul izzah, siapa yang menginginkan al-izzah, kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka kemuliaan itu di sisi Allah semuanya. Jadi kalau kita ingin kemuliaan dengan berpikir, wah kalau saya punya jet pribadi pasti dimuliakan orang. Iya dimuliakan kalau masih butuh. Kalau begitu tidak butuh dengan kita, Anda ya tidak dimuliakan lagi. Ada orang yang naik jet pribadi tapi kan belum tentu dimuliakan. Orang kaya raya belum tentu dimuliakan orang. Ya. Oleh sebab itulah kemuliaan itu carinya di sisi Allah. Jadi kalau mau mendapatkan kemuliaan, iya mintalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Karena dikatakan man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang ingin kemuliaan, al-izzah, maka ketahuilah maka kepunyaan Allah lah izzah itu semuanya. Nah, karena kepunyaan Allah itu adalah kemuliaan, maka Allah mengatakan ilaihi, kepadanya lah yas'adul kalimut thayyib. Nah, ini kalimat thayyib ini adalah bisa bermakna manusia suci, atau bisa juga bermakna ya wiridan, bacaan-bacaan, kata-kata yang baik itu pasti kembali kepada Allah. Ilahi, kepadanya lah yas'adu itu naik. Jadi kalau kata-kata yang baik dia tidak hilang, dia naik. Ya. Dia naik, dia akan tersimpan di sisi Allah. Sebaliknya nanti wal amalus saleh, ini nanti di bawahnya sayyiat ya. Wal amalus saleh, dan amal saleh yarfa'u. Jadi yang pertama adalah al kalimatut thayyib, al kalimut thayyib. Yang kedua wal amalus saleh. Kata-kata yang baik akan naik kepada Allah, dan amal saleh juga terangkat kepadanya. Nah, jadi kata-kata terangkat kepadanya itu kita temukan nantinya, karena dikatakan semua yang di dunia kan kita tinggalkan. Nah, yang tersisa di sisi Allah apa? Al kalimut thayyib wal amalus saleh. Sebaliknya, walladzina yamkuruna sayiat, sebaliknya mereka yang buat tipu daya kejahatan, lahum, maka bagi mereka adzabun syadid, ada azab yang sangat kerasnya. Walladzina yamkuruna sayiat lahum adzabun syadid, bagi mereka ada azab yang keras. Wa makru ulaika huwa yabur. Ya. Dan tipu daya mereka itu adalah akan hancur. 59. Nah, ini bayangkan kapalnya Nabi Nuh. Jadi kita sekarang surat Al-A'raf setelah berbicara dari awal tentang masih ingat pembahasan kita di surat Al-A'raf ini, dari awal itu bicara tentang timbangan nanti di akhirat, wazan nanti di akhirat kan kebenaran. Setelah itu bicara tentang Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni alam langit untuk sujud kepada Adam. Maka bersujudlah semuanya kecuali iblis. Ini panjang dibicarakan. Sampai bicara iblis di dialognya dan sebagainya. Ya, lalu kemudian bicara tentang ahli neraka yang menjadi pengikut iblis. Terjadilah di situ saling tuduh-menuduh antara yang masuk neraka dan masuk surga. Kan begitu jelas sekalian. Baru kemarin kita bicara tentang doa-doa. Nah, sekarang bicara tentang contoh-contoh Nabi. Nabi Nuh sekarang dimulai. Kita akan bicara tentang, bayangkan ini Nabi Nuh dengan kapal ini. Ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh. Ya. Jadi kata-kata arsalna mengutus, mirip tadi dengan air. Nah, kalau tadi air kan menggunakan fi'il mudhari', kali ini adalah fi'il madhi. Sungguh arsalna, kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh. Kami telah mengutus Nabi Nuh. Ya. Ila qaumi, kepada kaumnya. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya. Kaumnya Nabi Nuh maksudnya. Hi-nya di sini Nabi Nuh. Faqala, apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Ini Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wa kaumku, ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah. Jadi yang dipinta Nabi Nuh kepada kaumnya adalah i'budullaha, sembahlah Allah. Ya, jadi
Kata menyembah itu artinya menghambal hanya kepada Allah, karena malakum min ilahin ghairu, tidak ada yang pantas bagi kalian ilah, tidak ada ilah yang cocok ya, bagi kalian kecuali dia, ghairu, selain daripada Allah. Ya. Malakum min ilahin ghairu. Nah, di sini memberikan contoh takut ini. Inni akhafu, saya takut. Ya, alaikum, atas kalian. Jadi Nabi Nuh ini memikirkan umat dalam kaitannya dengan akhirat ini. Ada bayaumin adim. Aku takut alaikum, atas kalian, kepada kalian adab yaumin azim. Jadi motifnya Nabi Nuh itu nggak ada kecuali ingin menyelamatkan orang. Adab yaumin azim. Ya. Makanya Mas Keser bagi nanti di Al-Quran itu ada 5 nabi yang paling banyak ceritanya. Dan semuanya adalah Nabi Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, banyak dalam Al-Quran cerita kisahnya. Yang kedua Nabi Ibrahim, karena itu Nabi Ulul Azmi yang kedua. Yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad kita. Kalau Nabi Muhammad kita seluruh Al-Quran sebetulnya dia. Itu paling banyak. Kalau Nabi ada banyak juga, tetapi kaitannya dengan konsep manusia. Jadi konsep kehidupan manusia itu kaitannya dengan Nabi Adam. Bahwa inti daripada manusia itu adalah sujud. Jadi inti kemanusiaan itu sujud. Jadi humanism atau the core of humanism adalah sujud. Inti daripada kemanusiaan itu adalah sujud. Ya. Jadi ketika tidak sujud, maka kemanusiaan menjadi tidak ada. Lihatlah yang terjadi di Israel sekarang, di Palestina sekarang. Ya. Nah, jadi kalau orang tidak sujud, yang terjadi adalah bukan kemanusiaan. Ya. Jadi ini akhafu alaikum adzab yaumin azim. Saya takut kalian ditimpa azab yang pedih. Telah di sini nih. Surat Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, lalu kemudian dia tinggal bersama kaumnya alfasanatin illa khamsina aman. Alfa 1000 sana tahun illa kecuali atau dikurangi khamsina. Jadi 1000 dikurangi 50 tahun. Khamsina itu 50. Aman. Jadi 1000 minus 50. Ya, 1000 minus 50. Aman tahun. Ya, berapa kalau 1000 dikurangi 50? Ya, 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu bersama dengan kaumnya 950 tahun. Dapat kita bayangkan. Bagaimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi kaumnya, dan menghadapinya di kaumnya menyambutnya Nabi Nuh bukan dengan dikasih makan, dikasih minum, dikasih amplop seperti sebagian orang. Tapi cuma sekali bahagia, Nabi Nuh justru apa yang terjadi? Dilempar batu, dicaci maki selama 950 tahun kurang lebih. Dan dikatakan di sini, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kata-kata ila qaumi, jadi kalau berdasarkan ayat ini, tidak secara otomatis menunjukkan bahwa umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Tidak ada di sini menunjukkan bahwa umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Dia katakan di sini bahwa Nabi Nuh, kami mengutus Nabi Nuh itu kepada kaumnya, falabisa fihim, dan dia bersama fihim kaumnya sebanyak 50 tahun. 950 tahun. Kan bisa saja umurnya lebih dari itu. Cuma berdakwah bersama dengan kaumnya fihim itu 950 tahun. Walaupun tentu bisa juga kita katakan umurnya 950 tahun. Kalau dia lahir di situ. Ya. Tapi kan tidak ada kata umurnya di sini. Cuma dikatakan falabitha fihim. Nabi Nuh tinggal bersama dengan mereka, him kembali kepada kaumnya, alfasanatin illa khamsina aman, sebanyak atau selama 950 tahun. Ya. Fa'akhatahum tufan. Akhirnya kemudian mereka dihukum oleh Allah dengan ditimpakan kepada mereka atau datanglah kepada mereka tufan. Tufan ini taufan. Tufan ini topan yang menjadi bahasa Melayu tofan, angin tofan. Ya. Serangannya Hamas kemarin masuk ke Israel mengambil sana itu namanya adalah topan. Ini adalah topan. Ya. Wahum zalimun, ketika mereka sedang zalim. Ya, mereka zalim. Apakah zalimnya mereka? Mereka menolak Nabi yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Nuh. Ya. Kita lihat lagi di sini juga Al-Hadid. Walaqad arsalna Nuhan ila Ibrahim wa Ibrahim. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Ibrahim tadi kita bicarakan juga. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima. Dan kami jadikan pada keturunan keduanya an-nubuwah wal kitab. Jadi kita lihat
bahwa dua nabi besar sebetulnya pernah muncul, yaitu Nabi Nuh. Jadi setelah Nabi Nuh ke bawah itu turunannya Nabi Nuh, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke bawah, turunnya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim tidak secara eksplisit dikatakan sebagai keturunannya Nabi Nuh, tapi dikatakan syiahnya Nabi Nuh. Inna min syiati la Ibrahim. Itu di surat As-Saffat. Sungguhnya syiah Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Nah, tapi ada juga syarat yang mengatakan bahwa Nabi-Nabi itu adalah zuriatan ba'du min ba'din. Ba'du min ba'din. Ya. Jadi walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba. Jadi zuriat, teringat kata-kata ini, zuriat keduanya, bukan teman keduanya, tapi zuriat keduanya. Jadi kenabian dan kitab suci itu diturunkan melalui keturunan. Jadi konsep Al-Quran itu konsep zuriat. Bukan berarti buruk pertemanan, persahabatan, bukan. Tetapi berdasarkan konsep Al-Quran, kenabian dan kitab suci itu diturunkan berdasarkan zuriat yang suci ini. Wa ja'alna, kami jadikan fi dzurriyyatihima, pada turunan keduanya, an-nubuwah wal kitab. Sampai Nabi Muhammad kita kan adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Dan kalau diteruskan sampai akhir zaman, ya pasti dari keturunan Nabi Ibrahim. Faminhum muhtadi. Maka di antara keturunan-keturunan Nabi ini setelah mendapatkan setelah mendapatkan kenabian dan kitab suci, apa yang terjadi? Ya ada yang mendapat petunjuk, ada yang mengikuti petunjuk itu. Tapi wakatirun, tapi banyak juga minhum dari mereka fasikun. Jadi manusia ini terbagi dua setelah datang Nabi membawa kenabian dan Alkitab, yaitu ada yang mengikuti petunjuk, tapi ada juga yang fasik. Seperti itu. Ayat terakhir. Qala al-mala'u min qaumi. Apa jawaban pemimpin kaumnya atau pemuka-pemuka kaumnya Nabi Nuh? Qala al-mala'u min qaumi. Berkata al-mala', pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, elite. Ya. Qala al-mala'u min qaumi. Berkatalah elit-elit daripada kaumnya Nabi Nuh. Jadi kata mereka ini, di pemukanya yang berbicara. Di pembesarnya yang berbicara. Apa katanya? Inna lanaraka, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu, wahai Nabi Nuh. Jadi kaknya ini Nabi Nuh ya. Ini adalah kaknya Nabi Nuh. Kami benar-benar melihat kamu, wahai Nabi Nuh, fi dalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi yang dituduh sesat justru Nabi Nuh. Ya, begitu. Kata pemimpin, kami sesungguhnya melihat kamu tersesat. Jadi dari dulu itu sering terjadi bolak-balik penilaian. Yang dapat petunjuk disebut tersesat, yang sesat merasa dapat petunjuk. Sampai sekarang juga ada orang dengan gampang menyebut orang dalam kesesatan. Sekarang masih ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan gampang menyebut orang yang berbeda dengannya dengan sesat. Gampang sekali. Kita tanya apa kriteria sesatnya, dia nggak ngerti juga. Tapi sampai sekarang ada, dan ini dari dulu sudah ada seperti ini. Jadi kata para pemuka kaumnya Nabi Nuh, sungguhnya kami melihat kamu Nabi Nuh itu fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Dan ini diabadikan cerita-cerita secara lengkap di dalam surat Nabi Nuh. Adakah surat Nabi Nuh? Ada, surat 71 ini dia ya. Surat 71. Mulai dari awal ini, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ayatiyahum adzab. Intinya di sini disuruh Nabi Nuh diutus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya azab yang pedih. Baru kemudian berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirum, saya ini adalah pemberi peringatan yang jelas, maksudnya jelas. Kemudian apa isinya? Ani'budullah, sama tadi. Sembahlah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wati'un, dan taatlah kepadanya. Yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, dan seterusnya. Baru kemudian qala rabbi, wahai Tuhanku, ini aku da'autu, telah memanggil, menyeru kaumku lailan wa nahar, siang dan malam kerjanya Nabi Nuh. Kita ini cuma 3 kali sebelum ini lailan wa nahara, siang dan malam Nabi Nuh melakukan itu. Laila wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firar. Tapi ya Allah tidak menambah apa-apa bagi mereka dengan doaku kecuali semakin lari. Coba yang ke Nabi Nuh pernah semakin lari. Bahkan istrinya, anaknya juga lari daripadanya. Ya.
Wa inni kullama da'autum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan sungguhnya setiap kali aku mengajak mereka untuk engkau beri ampun kepada mereka Tuhan, mereka menempatkan jari-jari mereka di kuping mereka fi adhanihim. Wastaghshaw thiyabahum, dan dia menutupkan baju mereka kepada wajahnya. Wasarru wastakbaru istikbara. Dan mereka terus-menerus melakukan itu seraya istikbar dengan sesombong-sombongnya. Wastakbaru istikbara, dengan sombong dengan sesombong-sombongnya. Bayangkan. Itu yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan pendekatan dengan ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ini sebetulnya dalam beragama belum seberapa ya, dibanding dengan nabi-nabi, rasul-rasul, dan pengikut-pengikut mereka. Nabinya tadi diperlakukan seperti Nabi Nuh tadi, sementara pada saat yang sama kaumnya diledekin, bahkan ada dibunuh, dihancurkan, di macam-macam. Ya, jadi kita ini masih belum seberapa, sangat-sangat jauh. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Tuhan menyampaikan ini setelah berbicara tentang doa, bahwa kekuatan nabi-nabi itu adalah hatinya selalu terhubung dengan Allah SWT, dan hati berhubungan dengan Allah namanya doa. Dan doa tadi syaratnya ada 4, tadarruan wa khufyatan, kemudian khaufan wa tama'a. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya adalah kekurangan dari pribadi Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Ini ada permintaan doa jemaah sekalian, kita doa dulu ya. Ini ada doa, ada sahabat kita dari Malaysia ini. Ya. Punya anak umurnya baru 1,5 tahun. Ya. Tapi mengalami cacat bawaan, sakit tulang. Ya. Oleh sebab itulah dikatakan di sini kalau dia bergerak tulangnya berbunyi dan bisa patah. Padahal ini masih anak 1,5 tahun. Ya, oleh sebab itulah kita doakan nama beliau, nama anak ini adalah Muhammad Falik Aswan bin Muhammad Farid Aswan. Jadi kita doakan Ananda atau Cucunda Muhammad Falik Aswan bin Muhammad Farid Aswan. Semoga Allah SWT memperbaiki keadaannya, memberikan kesehatan yang prima kepada dirinya, sehingga kemudian bisa menjadi normal seperti anak-anak yang lainnya sebayanya, dan juga kepada orang tuanya diberikan juga limpahan rezeki untuk bisa merawat anaknya, dan juga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan rasa tawakal dalam menghadapi ini. Karena ini adalah cobaan juga punya anak seperti ini. Ala hadiniya wa likulli salih bihaqqi Fatiha wa bihabali abaniha wa bihaqqi al-Fatiha wa bisirri al-Fatiha wa bi hurmati al-Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi mujizatil Fatiha, khususan untuk kesembuhan Ananda dan Cucunda Muhammad Falik Aswan bin Muhammad Farid Aswan. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan zahir batin, Ustaz, ayat 58 ternyata ditajalikan dalam 59-60 bahawa clear cut, amat jelas-jelasnya bagi pembaca-pembaca Qurani bahawa hati yang tandus 100% selamanya akan berbeza dengan hati-hati yang tumbuh subur dengan hidayah Allah tadi. Beri pencerahan lebih lanjut, Ustaz. Barakallahu. Baik, jelas geser baik. Jadi semuanya seperti kata Pak Nur tadi ini bersambung sampai ke ayat yang ke-60 ini ya, kita lihat. Jadi sebetulnya bermula dari ayat
58 ini, yaitu wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih. Dan tanah yang subur ataukah jiwa yang baik, yang bersih, yang suci, maka keluar daripadanya tumbuh tanaman-tanaman. Ini bisa kita maknai juga kalau jiwa kita baik, pasti yang keluar daripadanya itu hal yang baik. Kata-kata yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Nama saya tanaman-tanaman. Tanaman itu bisa berbentuk perkataan, bisa berbentuk perbuatan. Itu yang keluar dari jiwa kita. Jadi kalau kita sendiri mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus atau perbuatan tidak bagus, berarti itu kita bisa feedback ke belakang, berarti di sini bermasalah. Bermasalahnya di sini. Al-baladut thayyibunya tidak benar. Pasti bukan at-thayyib di sini, tapi al-khabith. Ya, khabitha tadi. Ataukah di sini khabuth. Ya. Bisa juga lebih dalam lagi bahwa manusia suci itu harus muncul dari manusia suci juga. Jadi manusia suci harus muncul manusia suci. Ya, tidak mungkin dari yang lain. Jadi manusia suci harus muncul dari manusia suci juga. Ya. Walaupun orang baik tidak harus dari orang baik juga. Orang buruk tidak harus dari orang buruk juga. Bisa saja orang buruk dari orang baik. Seperti Nabi Nuh misalnya punya anak seperti itu. Nah ini sebetulnya kalau kita simpulkan tadi pertanyaan Pak Nur, bisa kita bawa ke surat Ibrahim. Nah, kita lihat surat Ibrahim di sini. Kita lihat surat Nabi Ibrahim, surat 14. Ayatnya 24. Alam tara kaifa daraballahu masalan. Apakah engkau belum memperhatikan, belum melihat kaifa bagaimana daraballahu masalah, bagaimana Allah membuat masalah perumpamaan. Apa perumpamannya? Kalimatan thayyibatan. Ini sama tadi. Kalimatan thayyibatan. Thayyibur sini sama ya. Di sini at-thayyibu karena al-balad, kalau sana tadi kalimatun maka thayyibatun. Ya. Ini adalah perempuan, ini perempuan juga. Ini tak marbuta, ini tak marbuta juga. Ini namanya sifat disifati. Kalimatan thayyibatan. Perumpamaan kalimatan thayyibatan ataukah kalimat suci, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang suci juga. Ya. Jadi kata-kata kalimatan thayyibah ini pasti manusia, maksudnya manusia suci. Perumpamannya seperti pohon yang suci yang baik. Asluha, akarnya, aslu itu akar, thabitun, kokoh. Kokoh itu menghunjam ke dalam tanah. Ya. Wafarwa, tetapi dahan dan rantingnya menjulang ke langit, fis sama. Ya. Jadi menjulang ke langit, rindang, banyak. Jadi itulah apa namanya, kalimat yang baik. Tu'ti ukulaha kullahinin. Buahnya selalu keluar pada setiap musim berbuah. Artinya setiap manusia suci pasti melahirkan manusia suci lagi untuk meneruskan tugasnya. Untuk meneruskan tugasnya. Bismillah di atas izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amsal, Allah membuat perumpamaan ini linnas untuk seluruh manusia. La'allahum yatazakkarun, supaya mereka bisa mengambil pelajaran, mengingat. Nah sebaliknya, wa masalu kalimatin khabithatin, ini tadi khabisah. Kalau di sini tadi adalah khabusah. Wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kata yang buruk, kalimat yang buruk, atau dalam bentuk lain adalah manusia buruk, kasyajaratin khabithatin, seperti juga sebuah pohon yang buruk. Bagaimana pohon yang buruk itu? Tadi kita lihat seperti di padang pasir, ijtusat min fawqil ardi, gampang tercerabut. Ini justru tercerabut, gampang tercerabut dari permukaan tanah. Kenapa? Karena dia cetek, pendek akarnya, ya. Dan pohonnya tidak tinggi. Seperti rumput misalnya, rumputan. Itu kan rumput, kalau musim hujan cepat tumbuh, tapi musim kering cepat juga matinya. Kenapa? Karena akarnya pendek. Ya. Begitu dicabut, dia hilang. Jadi ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar, tidak ada kekuatan sama sekali padanya. Nah, inilah yang terjadi bisa dimaknai pada jiwa yang baik, yang suci, yang baik. Siapa saja di antara kita yang mensucikan jiwanya ke situ, tapi bisa juga lebih tinggi lagi, lebih dalam, yaitu manusia suci. Seperti itu. Nah, tetapi karena kita ini bukan manusia suci, kita ambil saja pertengahannya tadi, yaitu kita anggap siapa saja yang memelihara jiwanya menjadi jiwa yang suci, yang baik, yang bersih,
maka pasti yang keluar daripadanya adalah kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang baik atas izin Allah, tidak sembarangan. Ya. Sebaliknya kalau dia buruk, ya maka yang keluar tidak ada lain kecuali kerdil. Kata kerdil itu kita lihat tadi seperti di padang pasir, kecil, cetek, ya apa namanya, tidak bermakna, tidak punya hikmah, ya sangat-sangat sangat-sangat rendah nilainya, pendek, kerdil, ya tidak dalam, tidak bermakna dalam. Nah seperti itu. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada Ustadz di chatroom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ganim silakan, Ganim dulu ya. Ustaz, ini ya Ustaz ya, untuk ayat 59 Ustaz, yang permasalahan orang yang tak mengenal permasalahan Palestina, apakah termasuk orang-orang yang apa tidak peduli sama manusia Ustaz, atau jahiliyah Ustaz? Baik, terima kasih banyak, pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ya ini sebetulnya yang bisa kita samakan dengan ini. Jadi artinya seandainya ada Nabi Nuh lagi sekarang datang, dia akan berkata juga kepada manusia sekarang yang tidak peduli kepada Palestina. Ya, dia katakan juga bahwa saya takut inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Saya takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak peduli kepada sesama. Karena tanda kita menyembah kepada Allah adalah memuliakan manusia. Kok bisa? Karena manusia itu makhluk Allah yang paling dicintainya, yang paling dimuliakannya. Jadi memuliakan Allah, tandanya, faktanya, buktinya dengan memuliakan manusia. Nah, kalau membunuh manusia setiap hari seperti di Palestina, ya kita saksikan sendiri. Ya, kita saksikan sendiri apa yang terjadi di sana. Sudah lebih 40.000 orang dibunuh, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang terjadi kalau seperti di Palestina. Jadi dengan demikian, inilah tujuan datangnya para nabi-nabi sebetulnya, untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan kepada seluruh manusia. Ada juga hadis mengatakan man lam yahtama bi umuril muslimin falaysa minhum. Ya, itu bisa disamakan dengan pertanyaan Ganim juga tadi dengan ayat ini. Yaitu man lam yahtama bi umuril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada urusannya kaum muslimin, falaysa minhum, maka pada akhirnya bukan bagian dari mereka. Apa urusan muslim paling besar sekarang? Yaitu dibunuh setiap hari di Palestina. Tanahnya dirampas, diambil, ya. Tanahnya diambil, dirampas setiap hari, setiap saat. Nyawanya, apa namanya, laki-lakinya ditangkap satu persatu, dibunuh. Dan orang Islam sebagian hanya menjadi penonton pasif saja, ya. Tidak berbuat apa-apa. Nah, Allah mengatakan malamnya tamai umur muslim falaysa minhum. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Mungkin ada juga yang perhatikan Palestina, tetapi hanya pansos saja. Ada juga orang-orang memperhatikan Palestina hanya pansos, panjat sosial untuk ikut terkenal dengan seakan-akan peduli kepada Palestina. Pada sebetulnya hatinya tidak ke situ. Jadi ini yang paling tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke chatroom, ya. Ini dari Pak Rusmin, ya, Rusmin. Ada sebagian penceramah, ya. Ada sebagian penceramah, ya. Ada sebagian penceramah mengatakan bahwa tidak ada doa secara berjamaah, sebab menurut mereka Rasulullah setelah salat wajib langsung berdiri dan tak berdoa. Apakah pendapat penceramah tersebut ada kaitannya bahwa doa tidak perlu dipublikasikan atau memang tidak ada doa secara berjamaah? Ada doa berjamaah. Apa itu salat berjamaah? Jadi salat berjamaah itu doa berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita salat kan berdoa. Bahkan secara bahasa salat itu namanya doa. Ya. Dan kalau kita salat berjamaah, ya ada doa berjamaah juga, itu apa? Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah doa isinya tuh ihdina, itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri hidayahlah, beri petunjuklah kami agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu doa itu. Jadi itu doa. Jadi kalau dikatakan tidak ada doa berjamaah, berarti tidak ada salat berjamaah juga. Ya, dan ada misalnya khutbah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, pasti ada doanya. Semua khutbah itu ditutup dengan doa,
Ya, jadi doa itu berjemaah karena kan Idul Fitri udah ada. Berjemaah Jumat itu pasti ada doa terakhir. Jadi biasanya di khutbah kedua terakhir itu doa isinya. Ya. Nah, jadi dengan demikian kalau kita menghadiri sholat Jumat, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu ada doa berjamaah di sana. Kita juga ada salat istisqa, salat meminta hujan, itu juga doa berjamaah juga. Kenapa kita kumpul di lapangan nanti berdoa minta hujan? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada doa berjamaah itu saya kira ya tidak bisa diterima ya. Mungkin pendapat dia tidak ada doa berjemaah kalau selesai sholat berjemaah, mungkin seperti itu. Tapi kalau digeneralisir buat tidak ada doa berjemaah, jelas ini tidak sesuai dengan faktanya seperti itu. Nah, tapi memang sih aktivitas setelah sholat itu memang bisa dilakukan berjemaah, bisa juga tidak. Kenapa? Karena sholat itu sudah selesai dengan selesainya salam. Jadi selesai salam, assalamualaikum, itu berarti sudah selesai salat. Setelah selesai salat, kita tidak terikat lagi kepada imam. Artinya boleh ikut berdoa bersama-sama, bisa juga tidak. Imamnya juga begitu. Bisa dia memimpin berdoa bersama-sama, bisa juga tidak. Kenapa? Karena aktivitas berjamaah selesai dengan selesainya imam mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah selesai salat berjamaah dan setelah itu adalah individu-individu seperti itu. Saya kira terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan lahir dan batin, diberikan kemudahan untuk masih ada pertanyaan? Ada Ustadz, mau nunjukin buku Ustadz, Hamas Superpower. Oh ya, silakan. Di sini Ustadz, infonya saya tanya Ustadz. Coba. Saya pin dulu biar kelihatan gede. Itu dia, silakan. Oh, Hamas Superpower baru dunia Islam. Nah, saya kira bagus ini. Ini penulisnya siapa nih? Ghazali Idrus. Pizarro Ghazali Idrus. Oh ya, baik ya. Bagus ini. Ya, bagi teman-teman yang mau beli bisa hubungi Kloni. Paling nggak tahu. Di Tokopedia. Oh, Tokopedia ada ya. Jadi di toko online ada. Jadi yang mau beli di toko online silakan. Ya. Hamas adalah superpower dunia Islam baru. Ya, itu sebetulnya walaupun juga sebetulnya judulnya terlalu tendensius ya. Karena harusnya superpower yang membackup Hamas sebetulnya. Gitu. Yang harusnya superpower itu yang membackup Hamas, ya kamu gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.